Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita semuanya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami pagi yang cerah Tuhan, telah memberikan kami kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pagi pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini judulnya adalah tentang penghambat menggapai impian. Mari kita buka di Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saya ulangi ya. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di dunia ini ya, nggak ada seorang manusia pun yang pingin gagal, nggak ada satu orang pun yang pingin hancur. Pasti semuanya pingin sukses, pingin berhasil. Nah, semua orang itu pas kebalikannya ya dari yang tadi. Semua orang itu pasti punya impian supaya bisa berhasil, terus sukses di setiap bidang yang ditekuni. Jadi apapun yang kalian suka, misalnya suka bernyanyi, suka menggambar, suka musik, nah semua itu pasti ingin sukses di bidangnya masing-masing. Nah, tapi untuk mewujudkan suatu impian itu pastinya nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Semuanya itu harus perlu yang namanya usaha, kerja keras, perjuangan. Nah, ada nih kalimat bijak. Ciri orang yang sukses itu, ciri orang yang akan sukses itu adalah mereka yang mau menghargai setiap kegagalan sebagai suatu proses yang harus dijalani. Bukan mereka yang mengutuki kegagalan sebagai penghalang kesuksesan. Jadi pasti itu yang ada yang namanya orang itu sebelum mereka sukses itu pasti pernah gagal, pernah yang mengalami suatu kehancuran. Tapi itu semua itu adalah sebuah proses. Jadi kita nggak boleh mengutuki kegagalan sebagai penghalang kesuksesan. Kalau misalnya orang ingin sukses, berarti dia tidak boleh takut gagal. Jangan pernah takut untuk terus mencoba, karena orang sukses itu pasti pernah gagal. Orang sukses itu pasti pernah gagal. Jatuh namanya jatuh banget itu pasti pernah. Jadi kalau misalnya gagal, jangan takut untuk terus mencoba. Semakin besar tantangan yang menghadang itu, berarti kita akan dibawa untuk menuju ke puncak keberhasilan. Nah, Tuhan itu berfirman ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Itu ada di Ibrani 10 ayat 38. Orang yang mengundurkan diri adalah orang yang menyerah sebelum mencapai garis finish. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berputus asa. Jadi mereka berputus asa. Terus habis itu ada juga, itu tadi keputusasaan itu adalah salah satu alasan yang menghambat kalian dalam menggapai suatu impian. Yang kedua itu adalah kemalasan. Sampai kapanpun orang yang malas itu tidak akan pernah berhasil di dalam hidupnya. Di Amsal 13 ayat 4 dikatakan bahwa hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia, karena dia cuma pingin tok, tapi dia nggak berusaha. Jadi aku kepingin pinter tapi kepingin tok, nggak mau belajar, nggak mau berdoa, percuma pengen tok tapi dia malas belajar, itu sia-sia. Kalian nggak akan pinter. Jadi hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Jadi cobalah kalian tanya sama orang-orang sukses yang sudah terkenal. Pasti itu di hidupnya pasti pernah yang namanya gagal. Dia juga nggak pasti nggak cuma pingin tok, tapi mereka juga berusaha. Nah, di Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 itu dikatakan, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu, suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi jangan putus asa dan buanglah kemalasan kalian. Nah, berhubung ini kita ada di posisi di tengah pandemi ya, di tengah pandemi. Biasanya anak-anak sering kali malas belajar. Mainan HP, mainan gadget, main game terus setiap hari. YouTubean terus cari tutorial game. Jangan malas teman-teman. Kalau misalnya kalian di rumah, kalian belajar, kalian bantu orang tua kalian, jangan malas. Buang itu kemalasan kalian. Kalau memang kalian pingin sukses. Kalau nggak pingin sukses nggak apa-apa, tidur-tiduran aja. Tapi saya yakin pasti semua anak di sini pingin sukses. Jadi kalian jangan malas belajar, jangan malas bantu orang tua, jangan suka tidur-tiduran tok di rumah. Nah, kalau misalnya kalian rajin, saya yakin pasti Tuhan itu membantu kalian. Jadi ingat ya, kunci sukses itu cuma ada 2, berdoa dan berusaha. Kalian berdoa tok, nggak berusaha percuma. Kalian berusaha tok, nggak berdoa juga percuma, nggak ada berkatnya. Jadi kalian kalau mau sukses, berdoa dan berusaha. Buanglah itu yang namanya keputusasaan dan kemalasan, supaya cita-cita kalian, impian kalian semuanya terwujud. Jadi jangan malas ya, kita berdoa bersama. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk tidak boleh berputus asa, tidak boleh malas, dan supaya kami selalu rajin, tekun, dan sabar dalam berusaha Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang sukses. Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar Tuhan hari ini Tuhan, dapat kami praktekkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih telah menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar.